silaturahmi karantina pertanian Palembang. Kita baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Sobat karantina, kali ini kita podcast bersama saya Dian Wulandari akan berbincang-bincang mengenai karantina tumbuhan. Kita akan lebih mengenal apa itu karantina tumbuhan. Mari kita mengenal terlebih dahulu dua narasumber yang telah hadir bersama kita. Ya, saat ini saya telah ditemani oleh dua bapak-bapak gagah sang pejabat karantina dari karantina pertanian Palembang. Yang pertama ada Pak Insinyur Siswanto atau lebih sering dikenal dengan Pak Sis ya. Beliau adalah analis perkarantinaan tumbuhan media. Yang ditemani oleh Pak Hijaz yang merupakan pemeriksa karantina tumbuhan terang. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Ya, tetap semangat ya Pak. Siap, semangat. Siap kita berbagi informasi hari ini Pak? Insya Allah siap. Oke siap. Baiklah sobat karantina, kita akan langsung berbincang dengan narasumber kita mengenai karantina tumbuhan. Baik, langsung saja Pak, mungkin yang pertama ke Pak Sis dulu nih. Sudah berapa lama nih Pak jadi pejabat karantina? Waduh, alhamdulillah dari tahun 94 masuk di karantina, jadi sudah hampir 30 tahun, mungkin malah hampir pensiun ini dia. Wow. Dekat Pak ya? Iya. Dan dari 94 ya Pak, Iya. 94 saya baru 2 tahun kalau saya Pak. Berarti sudah luar biasa ini. Berarti memang tidak salah kita memilih Pak Sis sebagai narasumber kita hari ini. Kemudian Pak Hijaz, udah berapa lama nih Pak? Alhamdulillah terima PNS 2011, diangkat fungsional karantina 2012, jadi sekarang sudah 11 tahun kurang lebih. Wow, berarti sudah puluhan tahun ya bapak-bapak berdua jadi pejabat karantina. Oke, berarti memang sudah dilanjutkan lagi nih ilmu karantinanya ya Pak ya. Mudah-mudahan. Jadi kita langsung aja nih Pak, apa sih Pak karantina tumbuhan itu? Mengapa itu penting untuk kita perkenalkan kepada masyarakat? Sebenarnya gini dia, sebelum saya cerita tentang apa itu karantina, kita cerita tentang kehidupan dulu. Siap. Jadi untuk bisa hidup survive, kita ini kan selain air, kita perlu makanan. Jadi kalau makanan itu tidak tersedia bagi kita, maka tentu diri kita ini akan sakit. Sama kalau ketersediaan pangan bagi satu negara itu nggak ada, negara itu menjadi sakit karena dia harus tergantung kepada negara lain untuk pasokan makanannya. Maka swasembada pangan istilahnya itu dalam program pemerintah itu sesuatu keniscayaan yang harus dibuat, harus diciptakan supaya kedaulatan negara itu menjadi baik. Karena kalau ketersediaan pangan bagi negara itu nggak tersedia, ya negara menjadi kedaulatan negara menjadi rendah dan tergantung pada negara lain. Itu tentang kehidupan yang kita alami sekarang ini. Nah, sumber makanan pokok kita selain air itu kalau tidak dari tanaman ya dari hewan. Iya betul, harus dari sumbernya ya. Iya, kalau tidak dari tanaman ya dari hewan. Kita mau makan apa tuh? Iya. Mau makan nasi dari soto. ya, atau yang keren tuh mau makan burger atau iya. kita mau makan pizza. Iya. Pizza apa? Ya dari tepung dari gandum, Iya. dari tanaman juga, sosis, Iya. dari ayam, dari sapi, Iya. ya dari peternakan juga. Iya. Jadi sumber makanan itu kalau tidak tumbuhan, ya hewan. Iya. Maka keberadaan tanaman dan hewan atau pertanian dalam istilah kita itu menjadi sesuatu yang harus diciptakan oleh satu negara. Apalagi negara Indonesia itu kan negara agraris. Iya. Jadi kalau pertanian kita itu, kalau tanaman kita itu tidak tersedia dengan baik, maka akibatnya ya negara ini akan kolap itu dari Bisa krisis Pak ya. Iya, bisa krisis ke depan. Kemudian salah satu faktor yang menyebabkan tanaman itu tetap eksis itu, salah satu faktor yang menyebabkan kegagalan usaha pertanian dan peternakan itu yang paling penting ya hama penyakit. Kalau pupuk misalnya, kurang pupuk N nih, kita sediain pupuk N, selesai masalah kan. Kalau misalnya suhunya nggak bagus, tinggal kita ciptakan tanaman dengan suhu ruang yang cukup, selesai masalah. Tapi kalau hama penyakit, semakin kita obati, semakin dia kuat. Semakin kita obati, semakin dia resisten. Semakin kita obati, semakin dia resisten.
makanya kebutuhan pestisida, apalagi sekarang ini pestisida itu sudah menjadi ancaman bagi negara-negara impor tanaman kita. Makanya disitulah fungsi karantina menjadi sangat penting. Jangan sampai karantina itu berfungsi untuk mencegah, jangan sampai penyakit yang dari luar negeri itu masuk ke wilayah kita. Oh ya. Jadi karena kalau penyakit ini sudah masuk ke wilayah kita, belum pernah ada satupun negara yang melaporkan bahwa ada mampu mengeradikasi atau mengeradikasi itu bahasanya itu menghilangkan penyakit 100% yang masuk. Bisanya menekan, tapi kalau hilang sama sekali nggak ada. Contohnya kayak COVID-19. COVID-19 itu tetap ada sampai sekarang, tetap ada. Walaupun mungkin sekarang tertekan, tapi keberadaan virus itu tetap ada. Penyakit juga dikendalikan saja. Jadi disitulah fungsinya, jangan sampai penyakit itu, penyakit yang dari luar negeri atau yang di dalam satu kota yang sudah dibatasi itu tidak menyebar. Itulah fungsi kita karantina. Kira-kira kayak gitu ya. Berarti karantina itu fungsinya di pintu ya Pak, biar itu nggak masuk, jangan sampai penyakit atau hama itu masuk ke dalam. Benar, jadi kita mencegah gitu. Iya. Itu memang sangat penting fungsi karantina ini. Nah, jadi fungsi karantina itu tadi untuk mencegah. Berarti ada petugas-petugasnya, pejabat karantina. Artinya sekarang bapak-bapak berdua ini itu pejabat karantina. Berarti disitulah tugas bapak-bapak. Terus sebagai masyarakat, apa peran masyarakat dalam karantina ini? Mungkin Pak Alta bisa jelasin. Justru sebenarnya masyarakat sangat berperan penting karena dia berbicara langsung bagaimana menggunakan produk pangan kita sebenarnya. Masyarakat juga yang membawa melalui lintaskan komoditi pertanian ini. Jadi kita karantina ada di pos-pos penjagaan di tempat-tempat lalu lintas. Jadi dengan masyarakat patuh melaporkan komoditinya dan kita periksa ini dengan memastikan itu sehat, memastikan itu aman untuk dikonsumsi hingga masyarakat mengkonsumsinya yakin dengan produk itu bisa dikonsumsi dan menyehatkan, juga menjaga ketersediaan pangan kita jangka panjangnya. Jadi masyarakat sangat berperan penting dalam hal ini. Berarti ketika masyarakat mau melalu lintaskan, berarti dia kalau mau bepergian gitu ya Pak ya, itu harus melaporkan ketika dia membawa barang produk pertanian. Gimana caranya masyarakat untuk melaporkan itu? Dari jelasan Pak, apakah harus datang ke kantor, apakah masyarakat ya gimana lah caranya? Sekarang teknologi udah demikian canggih ya sekarang. Jadi sekarang kita ada bisa pas lewat internet, lewat PPK online kita namanya. Jadi masyarakat bisa di sana langsung mengakses, bisa registrasi langsung, dipandu bahkan di sana kan sangat mudahnya. Nanti setelah terregistrasi, masyarakat mendapat user dan password seperti umumnya, apalagi generasi milenial ya, paham sekali dapat user dan password, langsung bisa mengajukan untuk permohonan dia akan berangkat kapan, barang yang minta diregistrasi langsung clear di sana. Nah, bagaimana masyarakat awam nih? Saya dadakan nih, kita ada di pintu-pintu pemasukan. Kita bekerja di sana di 7 kali 24 jam basisnya sebagai tugas karantina. Jadi nanti yang kayak supir-supir truk nih mau udah menyeberang di pelabuhan kan kita ada pos di sana. Laporkan produknya itu diperiksa dengan mudahnya lapor ke sana. Berarti segitu mudahnya sebenarnya untuk melaporkan pertanian ya Pak ya. Jadi kalau dibahas dari yang dijelaskan oleh Pak Sis tadi, berarti itu memang sangat bahaya ya Pak ketika suatu penyakit dari luar negeri itu sudah bisa masuk ke dalam wilayah kita. Iya, benar sekali dia. Jadi gini, saya tambahin sedikit terkait masalah penyakit supaya kita di masyarakat ini bisa sadar akan pentingnya fungsi karantina sebagai pencegahan masuknya hama penyakit. Apabila hama penyakit sudah masuk, maka itu kita sudah saya bilang hampir mustahil kita bisa mengeradikasi, bisa menghilangkan 100%, itu sudah nonsen. Karena penyakit ini dia punya masa, istilah masa dormansi gitu ya, daya ketahanan. Pada saat dia kondisinya tidak memungkinkan dia akan bertahan. Tapi begitu kondisinya mendukung, dia akan menimbulkan kerusakan. Dan mungkin efek dari hama penyakit yang masuk itu bukan pada diri kita gitu, bukan pada generasi kita. Sekarang itu saya contohnya kayak kentang lah kayak gitu. Sekarang ini kita kentang sudah kelabakan tuh untuk nanam kentang karena penyakit Globodera rostosiensis yang dulu awalnya itu ada di Malang.
Jadi dan itu diindikasi sekitar tahun 90-an dia masuk ke Indonesia. Baru sekitar tahun 2003-2004 dia eksis. Jadi efek dari masuknya penyakit itu bukan pada generasi kita, tapi pada generasi cucu kita. Jadi generasi kita bukan pada saat kita. Beda dengan yang pada penyakit yang sifatnya zoonosis ya, itu yang ke manusia kayak COVID-19. Orang geger tuh ribut COVID-19. Karena kayaknya langsung ke kita gitu. Tapi kalau penyakit ini enggak kayak gitu. Penyakit ini dia itu masuk, kemudian dia itu mempertahankan diri dulu. Kemudian setelah pada kondisi dia memungkinkan untuk berkembang, dia berkembang dan menimbulkan kerusakan. Dan itu bisa 10 tahun. Jadi kalau kita betul-betul mau perhatian dengan negara ini, masyarakatnya harus ikut aturan gitu. Misalnya kayak buah-buahan tuh, buah-buahan itu dipikirnya di bawah itu sehat gitu, aman bagus. Kita nggak tahu kalau buah-buahan itu dia di dalamnya itu ada telur serangga atau ada larva atau ada ular dan sebagainya, karena begitu nanti masuk ke kita dan itu lolos dari pemeriksaan karantina, efeknya bisa sangat besar. Kira-kira kayak gitu. Oke. Berarti dari yang sudah dijelaskan oleh bapak-bapak ini bisa saya tarik kesimpulan nih bahwa sebenarnya pejabat karantina itu hanya bertugas mencegah. Petugas karantina itu memfasilitasi untuk pencegahan masuknya dan tersebarnya hama penyakit. Benar. Dan sebenarnya peran yang paling penting itu adalah di kesadaran masyarakatnya sendiri, gitu ya Pak ya? Iya. Jadi jangan berpikir bahwasanya urusan dengan karantina itu sulit. Enggak. Urusan dengan karantina dengan kita ini enggak ada yang sulit. Kita ini hanya berfungsi untuk mencegah jangan sampai penyakit itu masuk ke kita. Itu aja fungsinya. Kalau memang semua sudah clear, sudah bebas, sudah bersih, iya. Sama enggak ada yang sulit lah urusan dengan karantina, karena kita juga sebagai pelayan masyarakat yang harus melayani proses agar ekspor impor komoditas pertanian itu enggak ada hambatan. Itu kan Pak Ustaz. Iya betul. Jadi dengan kita taat karantina sebenarnya kita melindungi negeri jangka panjang. Seperti Kak Asis tadi, bagaimana tidak efek yang sekarang masuk 10 tahun lagi, generasi kita 10 tahun lagi kalau nggak jaga dari sekarang pasti rusak, hilang pangannya terbatas, tidak terpenuhi ketersediaan pangan. Bayangkan kalau kita harus impor pangan bukan banyak, artinya eksistensi kita juga terganggu nanti ke depannya. Berarti peran karantina sangat penting untuk menjaga masa depan pangan kita juga ya Pak ya? Siap. Iya. Makanya ada semboyan tuh, karantina benteng terdepan. Jangan hanya menjadi slogan, harus menjadi apa ya? Harus menjadi harapan seluruh lapisan masyarakat, termasuk juga pemangku kekuasaan. Harus paham bagaimana fungsi karantina ini harus betul disupport supaya apa? Supaya pertanian Indonesia itu menjadi betul-betul survive, suasana pangan bisa tercapai dengan baik. Kira-kira kayak gitu. Berarti dari penjelasan bapak-bapak tadi memang sangat penting nih peran karantina dan juga sangat diperlukan peran masyarakat dalam mendukung peran karantina dalam mencegah masuk dan tersebarnya hama penyakit ke dalam wilayah Republik Indonesia. Pak, ini informasi yang sangat menarik dan sepertinya kalau mau mengulik lebih dalam nih, kayaknya masih banyak informasi yang bisa kita sampaikan ya Pak. Tapi sepertinya untuk sesi kali ini kita cukupkan dulu karena nanti mungkin akan ada sesi-sesi selanjutnya untuk membahas teknis-teknis pekarantinaan yang lain. Saya ucapkan terima kasih nih Pak atas ketersediaan waktunya untuk mau berbagi informasi kepada masyarakat, dan semoga apa yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan dari masyarakat, serta harapannya dapat semakin meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya karantina pertanian. Amin. Ya Pak, terima kasih Pak. Nah Sobat Karantina, itulah tadi sedikit gambaran tentang karantina pertanian. Apabila Sobat Karantina masih ingin mengetahui lebih lanjut, lebih dalam mengenai karantina, Sobat Karantina dapat mengunjungi laman media sosial kami karena sudah begitu banyak informasi tentang perkarantinaan yang tersedia di laman media sosial kami. Atau Sobat Karantina dapat menghubungi kami melalui line telepon. Cukup sekian kita podcast kali ini.
Terima kasih atas perhatiannya, semoga membawa manfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan ke Palembang makan tekwan di bawah Ampera. Apabila Anda melalu lintaskan produk pertanian, jangan lupa lapor karantina. Sekian, sampai berjumpa di Kito Podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Palembang. Kito Pacar.